Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia podcast, selamat datang di episode hari ini. Kami akan membahas tentang perjalanan haji dan umroh, khususnya bersama PT Almira Berkah Abadi, sebuah agen travel yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Perkenalkan, saya sebagai host Gimnastian Herdiansa. Bersama kami hari ini ada Kang Sarif Hidayatullah, salah satu pengelola dari Almira yang akan memberikan kita pandangan mendalam tentang perjalanan haji dan umroh. Baik, boleh perkenalkan dengan Kang siapa, asal dari mana, dan kegiatan apa yang sedang dilakukan? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Kang Jim, perkenalkan sahabat podcast ya, atau apa? Podcast ya. Saya Syarif Hidayatullah, asal Bogor, sekarang di Bandung domisilinya, dan kerja di Travel Haji Umroh Almira. Ya, agen perjalanan untuk melayani jamaah Baitullah. Masya Allah. Boleh diceritakan sedikit tentang Almira, kapan berdirinya dan apa yang membuat travel Almira ini berbeda dengan travel lainnya? Baik. Almira berdiri di 2012 pertamanya, Kang. Itu masih travel umroh. Ya, awal-awal itu memang kita nggak bisa langsung ke haji. Jadi ada persyaratan untuk bisa haji, Kang. Syaratnya itu memberangkatkan 1000 jamaah umroh. Nah, alhamdulillah Almira di tahun 2021 itu mendapatkan izin haji. Jadi awalnya itu di tahun 2012 itu mulai berdiri, berkembang, terus punya jamaah ribuan, dan sempat matinya itu pandemi. Semua travel haji umroh pada saat pandemi itu mati karena nggak bisa berangkat 2 tahun. Nah, jadi kita baru bisa ngurus perizinan haji setelah pandemi itu di 2021. Dan alhamdulillah jamaah Almira sudah banyak sekali sih ya. Dan sekarang alhamdulillah terus berkembang dan sudah punya izin haji dan juga punya 10 cabang. Di mana aja tuh boleh katakan? Ya, di pusatnya di Jakarta. Ya. Terus kemudian di sini di Bandung ya. Alhamdulillah Bandung itu termasuk cabang pertama Almira 2 tahun yang lalu. Terus kemudian ada di Jogja, Surabaya, dan Makassar itu serempak dibuatnya, kan. Terus ada di Kudus, terus ada di Semarang, ada di Riau, ada di Medan, ada di Aceh, terus ada di Lombok juga, kan. Oh ya, Serang, sama ada di Serang, ada 10. Travel Almira ini kan travel haji dan umroh nih. Iya, kan. Apa yang membedakan gitu dengan travel lainnya? Kan di travel di Indonesia tuh banyak, dibuat malah ratusan gitu ya. Apa tuh yang membedakan travel Almira ini? Baik, kalau dibilang ciri khas Almira ya dibanding travel lain, sebenarnya hampir sama, semua travel masih punya keunggulan. Tapi Almira itu lebih ke pelayanan sih, kan. Jadi ketika kita melayani jamaah umroh, 5 pun kita berangkat, kan. Apalagi sekarang untuk umroh kita itu fixed date, gitu, kan. Jadi jadwalnya udah pasti. Mungkin travel lain masih konsorsium ya. Jadi ada sistem konsorsium, ada sistem fixed date. Kalau misalnya konsorsium itu jamaahnya itu kurang mencukupi kuota, dia gabungkan dengan travel lain biar kuotanya mencukupi, gitu, kan. Nah, itu tuh bisa jadwalnya bisa nggak nentu. Banyak yang kayak gitu travel. Nah, Almira alhamdulillah fixed date untuk umroh ya. Terus untuk hajinya itu alhamdulillah Almira masuk ke 2 besar di Indonesia. Masya Allah. Ya. Dalam 1 tahun ini itu sudah mendaftarkan 1.540 jamaah haji, dan insya Allah sampai ke akhir tahun di 2000 nanti ya 2025, insya Allah di 2000 ini, di tahun ini itu 2000 target kita. Nah, di pelayanan sih kita maksimalkan, kan. Makanya kalau akan main ke pusat ya, itu kita punya 2 ruko. Satu khusus pelayanan, ya. Jadi emang gede banget untuk pelayanannya. Dan alhamdulillah
banyak komentar-komentar positif tentang pelayanan Almira. Pelayanan. Berarti intinya lebih ke pelayanan ya Almira itu. Boleh, apakah di travel Almira ini sudah ada perizinan dari Kemenak gitu? Oh iya siap. Secara resmi gitu. Itu utama sih Kang ya, karena travel ini syaratnya itu harus izin gitu, kayak legalitasnya. Nah alhamdulillah Almira sudah mempunyai izin haji dan umroh ya. Izin hajinya itu di 2021 ya, izin umrohnya di 2012 dan perpanjangan kan. Jadi tiap tahun ada perpanjangan, sekarang di 2023 kemarin perpanjangannya. Izinnya itu kan ya, izin umroh kita PPU-nya itu di D ya, 521 2023, terus izin PHK-nya itu dari 4/13 tahun 2021. Kalau izin haji itu tiap 5 tahun kan perizinannya diperpanjang. Berarti travel Almira ini resmi ya, bukan Ya kalau mau dicek di Kemenak juga bisa. Di Almira Travel bisa dicari di aplikasi Haji Pintar gitu ya, terus agen travel Almira gitu. Ada Almira PT Almira PKL. Pokoknya ada nama brand kita Almira Travel, tapi kalau nama PT-nya PT Almira Abadi itu cek di Kemenak atau cek juga di nomor izin kita PIHK 431 tahun 2023. Nah, tadi kan tentang Almira nih, saya mau nyampaikan nih beberapa hal yang penting yang sering menjadi pertanyaan bagi calon jamaah. Iya. Salah satunya ada soal biaya dan paket perjalanan nih. Bang Sari bolehkah menjelaskan sedikit tentang paket-paket umroh dan haji yang tersedia di Almira? Izin ini kan brosur paket kita. Ini paket haji kita, terus yang di belakangnya itu paket umroh kita. Nah, yang ini paket haji. Saya jelasin haji ya karena Alhamdulillah emang konsen di haji gitu. Dan umrohnya juga alhamdulillah punya beberapa banyak sales gitu. Haji lebih lagi gitu. Nah, untuk paket kita ini itu ada 3 Kang. Mungkin kalau travel lain itu 1 aja Kang, tapi kalau kita ini punya 3 paket. Nah, paket pertama kita itu paket premium, paket best seller. Kenapa best seller? Karena udah mah ekonomis ya, fasilitasnya juga termasuk wow gitu kan. Nah itu mulai dari 9.950 USD, atau kalau di Indonesia kan dengan kurs dolar sekarang di 16.40 ya, itu kurang lebih 159 jutaan Kang gitu kan. Itu paket ekonomis untuk 1 kamar ber-4. Terus kalau bertiga nambah 1.000 USD, terus berdua nambah lagi 1.000 USD. Itu paket premium kita, di mana kita ini pakai pesawatnya Garuda, kalau enggak Saudi, selalu itu. Yang umroh kita juga Garuda atau Saudi. Mungkin itu salah satu nilai unggul kita juga Kang ya, selalu Garuda atau Saudi. Terus kemudian kita hotelnya, kalau untuk di paket premium kita itu di Hotel Anjum, hotel favorit Indonesia, termasuk range 1, walaupun di belakang ya, yang lumayan gitu Kang ya, tapi ini makanan khas Indonesia gitu, jadi enak deh gitu ya. Terus hotel di Madinahnya di Emirates ya, dekat gitu Kang ya. Terus kita juga kasih fasilitas di Hotel Jeddah untuk berpulangan ya, ini itinerary 24 hari gitu selama di sana. Terus kemudian paket maktabnya, maktab 72 ya kita, yang paket premium itu 1,5 kilo Kang. 1,5 kilo dari Mina dari tenda ya ke peremparan di Maroh ya, di Arafahnya. Itu paket premium premium kita. Terus kita juga punya paket VIP ya. VIP itu di maktab 112 itu 800 meter aja ya. Terus kemudian ada paket perawat cleaning kita juga ya, itu di maktab lebih dekat lagi Kang ya, itu cuma 200 meter jaraknya ke peremparan Cimaroh gitu kan. Hotelnya udah
fasilitas furoda lah bahasanya kan. Kita juga ada paket furoda. Jadi kalau haji plus kita yang tadi itu visanya dari Kemenak gitu kan ya. Nah untuk paket furoda kami itu visanya langsung undangan dari Arab Saudi pakai visa mujamalah. Karena emang proses haji itu nggak bisa pakai visa selain dua itu, dari Kemenak atau dari Arab Saudi. Nggak bisa pakai visa jaroh, multiple, visa syaroh buat kerja, itu nggak bisa kan. Itu bakal dideportasi dan di blacklist 10 tahun. Jadi emang harus resmi. Nah alhamdulillah Mira termasuk yang resmi gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin kita memberangkatkan 107 jamaah pakai bendera kita sendiri, dan itu pemberangkatan pertama untuk haji plus kita. Walaupun sebelumnya dari 2021 kita berangkatkan furoda. Nah alhamdulillah lagi 2021 kan jaraknya cuma 4 tahun ya masa haji. Kalau sekarang mah udah 8 tahun. Iya. Nah pas lagi itu berarti 2024 berangkat. Nah sekarang itu di 8 tahun di 2032 berangkatnya kan. Harus cepet-cepetan emang kan. Nanti lupa ini tahun depannya ketika kuota haji plus cuma 16.000 kan, cuma 8% dari 100%. Jadi 88 nya lagi itu buat haji reguler kan. Ya gitu. Wah menarik sekali ya. Jadi calon jamaah bisa memilih paket yang sesuai kebutuhan. Oh iya, ada tambahan dari Kang ya. Apa? Jadi harga-harga tadi itu nggak langsung segitu bayarnya Kang. Jadi pertama itu di DP sebetulnya. Poinnya DP itu untuk mengamankan nomor porsi. Jadi gini, kayak ibarat booking. ya booking seat ya DP. Nah itu kita mulai dari 6.000 USD kan. Di mana 4.000 USD-nya itu untuk beli porsi di Kemenak 4.000 ya kan ya. Restoran awal PPIH disebutnya. Terus kemudian 2.000-nya itu untuk kas travel. Nanti ini akan mengurangi harga paket, misalnya 9.950 harga paketnya segitu. Terus kemudian udah bayar 6.000, berarti tinggal 3.950 USD. Tapi harga tidak mengikat ya kan, akan ada penghitungan penyesuaian di tahun keberangkatan, dan insya Allah akan ada diskon-diskon gitu. Itu bisa ditanyakan di CS Almira. Dan itu kan 4.000 untuk ke travel ya, ke Kemenaknya ya, 2.000 untuk travel. 2.000 ini bisa dikurangi kan, jadi bisa 1.000 dulu atau minimal di 5.000. Karena yang terpenting di awal itu untuk bisa dapat mungkin seatnya atau porsinya. Nanti yang bisa dicek di aplikasi kita di estimasi keberangkatannya kapan. Dan kita juga punya solusi kan untuk misalnya yang belum punya 4.000-nya. Nah, itu bisa pakai pembiayaan syariah. Kita ada pembiayaan syariah, udah kerjasama sama Amitra ya. Itu udah bagian di finance dari Astra gitu ya. Udah MOU sama itu, dan insya Allah menjadi solusi untuk yang ingin punya porsi tapi belum mempunyai uang untuk setoran awal gitu kan. Karena daripada nabung nunggu misalnya 4 tahun, di 4 tahun kemudian antrian udah makin panjang gitu. Dan inflasi tinggi, nanti DP-nya juga mungkin bertambah di Kemenaknya, bukan 4.000 lagi, bisa 5.000 atau 6.000 mungkin di 4 tahun kemudian gitu kan. Ini salah satu solusi. Jadi ibaratnya nyicil gitu kan, ditalangi dahulu untuk biaya porsinya. Gitu kan. Menarik sekali ya. Kalau untuk pemula nih yang baru pertama kali mau daftar haji atau umroh, apakah ada paket khusus nih yang Kang Sarif rekomendasikan? Jadi yang rekomendasi tentunya premium kita ya kan, karena itu memang paket base kita. Rata-rata jamaah kita ngambil premium karena memang ketika nanti tahun keberangkatan bisa upgrade dulu kita kan, bisa jadi VIP atau platinum, tapi di premium aja udah cukup sebetulnya untuk awal gitu ya. Itu pertama geseran kita premium. Mungkin kalau jamaah ingin tanya jauh tentang fasilitas jarak hotelnya juga cuma 100 meteran gitu kan ya, terus yang di Madinah cuma 50 meter gitu kan ya, udah bagus untuk pemula gitu, maksudnya yang pengen pakai yang pengen daftar. Tapi sebenarnya untuk pemula lebih baik cari-cari info dulu gitu kan tentang travelnya.
Masya Allah luar biasa ya. Sepertinya Almira sangat memahami berbagai kebutuhan calon jamaah dan dari berbagai latar belakang. Apakah ada hal lain yang menurut Bapak penting, Kang Sari penting nih diketahui bagi para calon jamaah sebelum mendaftar, terutama yang masih menjadi agen travel? Ya, pertama memang cek ya, cek and recheck gitu ya. Cek and recheck travel. Jadi bisa dilihat legalitasnya, ya, surat izinnya, terus juga harus kantornya gitu kan Kang ya. Jadi ngelihat fisik kantornya, karena untuk punya izin kantor itu travel harus punya standar gitu dari pemerintah sendiri. Kayak ada ruangan direktur, ada ruangan sales, ada ruangan meja office gitu untuk menerima tamu gitu. Terus ada ruangan ada apa sih namanya? Ada baju-baju gitu manakin yang ditaruh gitu kan ya. Terus ada foto-foto keberangkatan. Terus juga keterangan dan suhu ruangannya itu harus tepat gitu. Itu Kemenak pasti neliti itu sebelum ngasih izin. Jadi kita juga salah satu penting untuk melihat langsung kantornya gitu kan. Berarti nggak asal langsung resmi gitu ya? Iya. Dan dilihat juga track recordnya kan, kayak di YouTube-nya, Instagram-nya, medsosnya kayak gitu, dan komentar-komentar di sana seperti apa. Terus juga ya izin sih, izinnya terdaftar di Kemenak. Terus di Kemenak itu nanti ada nama-namanya. Status ini hitam atau black list, itu berarti travel nggak bagus gitu. Apalagi nggak ada di situs Kemenak, itu lebih kacau lagi. Berarti pertama cari agen travelnya gitu kan, terus ngelihat kantornya. Tapi kita juga banyak sih jamaah yang nggak visit kantor, langsung DP karena udah ngelihat izin gitu kan. Sangat bermanfaat sekali ya Kang ya. Terakhir, bagaimana sih calon jamaah bisa mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendaftar nih, kayak di contohnya di Travel Almira nih, caranya gimana nih Kang? Caranya ya, oh iya tadi kembali deh ke pertanyaan sebelumnya ya, yang tentang cek and recheck itu ya. Jadi setelah proses itu nggak selesai Kang, ada surat perjanjian. Saya lupa menyampaikan tadi. Jadi ada surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak jamaah sama pihak direktur atau perusahaan. Jadi di situ ada kedua belah pihak menandatangani akad, ada pasal-pasalnya, ambil paket apa, programnya berapa hari, fasilitasnya apa aja, terus kebutuhan dan metode pembayaran, terus juga metode pembatalan. Di situ ada pembatalan nanti kena berapa, itu harus ada akad kayak gitu kan travel. Jadi salah satunya kalau nggak ada akad itu jangan pilih travelnya kan. Jadi jangan langsung transfer gitu kan, ngelihat dulu akad itu kayak gitu kan. Terus oke, terus sekarang ke pertanyaan yang tadi kan Ya, gimana tuh informasinya kalau ada yang mendaftar tuh, bisa dihubungi ke nomor mana gitu? siap. Kita kantor kita ya kan ya, ada kurang lebih 55 karyawan gitu kan ya. Dan 30-nya itu sales gitu kan. Dan itu sales diiklanin kan, yang budget iklannya bisa 80 juta. Dan setiap hari itu mendapatkan lead bisa lebih dari 20-30-an. Bahkan ketika panas gitu ya, mesin iklannya itu bisa sampai 50 chat masuk iklan gitu. Itu mungkin salah satunya ya. Terus kalau ditanya ke Bandung itu di Surapati Kor ya, di Jalan Atek gitu, dekat samping Pegadaian saya. Terus kalau nomor telepon ya kasih ini nomor. Boleh saya sebutkan nomor teleponnya gitu, Siap. yang bisa dihubungi. Ya. Yang nomor telepon saya. Ini nomor telepon kantor kan. Jadi misalnya ganti orang tetap aja karena yang megang kantor. Di 0811 bentar saya ulang ya, 0811 8501 773. Nah, itu bisa dihubungi dan langsung dari Bandung yang melayani gitu. Baik, terima kasih banyak nih Bang Sarif, informasinya yang diberikan sangat berguna bagi para pendengar yang sedang mempertimbangkan perjalanan haji dan umroh. Semoga Travel Almira ini berkah terus
dan sukses dan bisa membawa lebih banyak jemaah Indonesia ke tanah suci. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu memilih agen travel yang aman dan terpercaya seperti Travel Almira. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan semoga niat baik Anda untuk beribadah ke tanah suci segera terwujud. Amin. Travel Almira, ibadah selagi bisa.